kemudian materi reference management tools. Di materi reference management tools ini banyaknya, tapi di pasca sarjana yang minta diberikan pelatihan itu menggunakan Zotero. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang sudah menggunakan Mendeley, sudah menggunakan EndNote. Pada dasarnya, pada prinsipnya itu sama saja. Cuman developernya mungkin yang beda. Ini kita atau berdiskusi bagaimana cara menggunakan Zotero. Baik Mendeley, Zotero ataupun EndNote punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, kemudian yang terakhir itu ada materi plagiarism check. Mungkin di antara Bapak Ibu malah ada yang sudah punya software plagiarism check-nya, punya pribadi seperti Turnitin atau Grammarly. Jadi kami hanya memberikan sedikit materi mengenai ini. Oke, untuk silabusnya, jadi nanti untuk dapatkan materinya, silakan Bapak Ibu bergabung join di kelas Google Classroom. Materi PowerPoint-nya maupun tugasnya ada di sana. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil materi dan tugas PowerPoint-nya, kemudian tutorial penggunaan materinya itu semua ada di Google Classroom. Kode kelasnya untuk join ke Google Classroom untuk materi kita itu ada di layar. Kodenya 3SD MJ BO. Silahkan gabung ke sana. Semua materi dan tugas sudah ada di sana. Pak Wahid, nggak kelihatan PowerPoint-nya. Oh, nggak kelihatan ya? Ya. Saya ini dulu kalau begitu. Kalau ini sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Oke, jadi untuk Google Classroom-nya kode kelasnya itu seperti yang tampil di layar. 3SD MJ BO itu kode untuk gabung ke Classroom, ke Google Classroom untuk ngambil materi dan tugasnya. Silahkan di download, silahkan diambil materinya. Materi itu berupa tutorial khususnya bagaimana cara Zotero, bagaimana cara mengambil membuat mengkoneksikan citasi kita dengan Microsoft Word kita dengan Zotero kita. Kemudian materinya sebenarnya tidak terlalu banyak kalau dibagi secara umum. Materinya itu ada 3 materi. Yang pertama itu jurnal metrik. Di jurnal metrik ini kita hanya belajar jurnal metrik berdasarkan Simago Journal Rank atau SJR. Kemudian bagaimana melihat jurnal metrik untuk Sinta Score dan Journal Finder. Journal Finder ini menggunakan Elsevier dan bisa juga kita menggunakan Springer.
Ini Journal Finder gunanya untuk mencari jurnal tempat publikasi yang cocok atau yang sesuai dengan tulisan atau artikel yang kita ingin submit. Kemudian untuk penelusuran jurnal materi kedua, saya rasa Bapak Ibu di sini sudah pada menggunakan. Jadi kita bisa menggunakan keanggotaan kita di Perpustakaan Nasional ataupun Perpustakaan UNM. Kemudian yang paling banyak digunakan itu adalah Google Scholar. Kemudian biasanya ada kendala di Google Scholar untuk artikel-artikel tertentu. Kita diminta untuk membayar atau untuk menjadi anggota di sana. Maka biasanya kita menggunakan Shihab atau Library Genesis. Alamatnya itu untuk Shihab yang sekarang aktif itu shihab.st. Karena Shihab ini berpindah-pindah domain. Kenapa? Karena mungkin kadang domainnya itu diblokir oleh signal sehingga mereka pindah ke domain yang lain. Untuk Library Genesis kita menggunakan genlib.rus.ec. Kemudian materi yang terakhir itu materi referensi management tools. Dalam hal ini Zotero. Kita akan belajar mulai dari proses instalasi, kemudian memasukkan referensi atau rujukan kita ke Zotero. Kemudian yang terakhir bagaimana manajemen citasi menggunakan Zotero. Oke, untuk teori-teorinya atau bahan bacaan bisa langsung didapatkan di Google Classroom. Karena kita tidak punya waktu banyak, maka saya hanya melakukan demonstrasi beberapa hal yang cukup penting, yang cukup mungkin teknis-teknis yang bisa digunakan untuk materi-materi ini. Oke, saya mulai dari materi yang pertama, Journal Metrics. Jadi, Journal Metrics ini adalah ukuran atau standar yang bisa menjadi acuan seberapa berkualitas atau seberapa bereputasi sebuah jurnal. Jadi ukurannya jurnal dikatakan bereputasi atau tidak itu adalah Journal Metrics. Journal Metrics ini ada beberapa jenis. Banyak dipakai di Indonesia itu adalah SJR kalau jurnal internasional, dan merujuk pada Sinta kalau jurnalnya jurnal nasional atau jurnal lokal. Di Sinta sendiri ini biasanya jurnal merujuk ke jurnal-jurnal nasional yang sudah diakreditasi oleh Arjuna. Jadi lembaga akreditasi jurnal di Indonesia itu namanya Arjuna. Kalau sudah diakreditasi oleh Arjuna, biasanya di Sinta mereka sudah dinilai dalam bentuk jurnal metrik atau Sinta Score. Untuk melihat Sinta Score sebuah jurnal di Sinta, jadi alamat Sinta itu adalah sinta.ristekbrin.go.id. Untuk melihat Sinta Score itu kita masuk ke sources kemudian jurnal. Di situ kita akan melihat perankingan dari jurnal yang sudah terakreditasi oleh Arjuna itu mulai dari yang ranking pertama sampai ranking terakhir. Di sini kita bisa lihat jurnal yang sekarang berada di ranking pertama itu adalah Gajah Mada International Journal of Business.
Kemudian nomor 2, Operation and Supply Chain Management and International Journal. Untuk Sinta sendiri itu mengklaster jurnal-jurnalnya dalam 6 klaster. Jadi mulai dari Sinta 1 atau S1, Sinta 2, S2, Sinta 3, S3 sampai Sinta 6, S6. Yang masuk ke klaster Sinta 1 itu dianggap jurnal yang paling bereputasi berdasarkan perankingan Sinta ini. Jadi yang masuk di klaster S1 itu bisa dianggap punya reputasi yang paling bagus. Kemudian yang berada di Sinta 6 itu adalah jurnal yang paling reputasinya tidak bagus di antara S1 sampai S6. Biasanya peneliti atau akademisi itu pada saat ingin mempublish artikelnya itu biasanya mereka menarget berdasarkan kualitas dari artikelnya. Kalau artikelnya sangat berkualitas, punya novelty atau keterbaruan yang sangat bagus, biasanya mereka menarget untuk di Sinta 1. Ini kalau yang jurnal nasional. Kemudian untuk biasanya kalau penelitiannya reputasi dianggap kurang bagus, kurang punya novelty yang bagus, biasanya hanya menarget Sinta 4 atau Sinta 3. Biasanya itu tergantung dari penelitinya sendiri atau yang mau mempublikasi, dia merankingnya di mana. Kita bisa misalnya kita mau mempublish atau mencari artikel atau jurnal yang berada di Sinta 3, maka kita tinggal mengklik salah satu di sini. Jadi misalnya saya mau yang Sinta 3, tinggal saya klik S3 ini, maka dia akan menampilkan jurnal-jurnal yang berada di S3. Kemudian kita bisa mencari juga berdasarkan, jadi advanced-nya kita mencari berdasarkan topik jurnal yang kita ingin submit. Misalnya saya ingin mencari jurnal yang untuk education yang ada di Sinta 3. Tinggal saya pilih filter subjeknya education, kemudian saya cari di sini. Di sini ada didapatkan 279 jurnal S3 yang topiknya mengenai pendidikan. Jadi bisa difilter seperti itu. Jadi begitu cara mencari jurnal yang ada di Sinta dengan klaster berdasarkan Sinta berapa yang kita inginkan. Jadi kalau di Sinta di klaster menjadi 6 bagian, ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Sinta 1 yang paling bereputasi dan Sinta 6 yang paling kurang bereputasi. Di sini ada nilai-nilainya masing-masing. Ini adalah penilaian dari Sinta. Misalnya ada impact Sintanya, ada H5 indeksnya, citation dalam 5 tahun terakhir, high indeksnya, dan citation pada tahun itu bisa kita lihat. Itu yang Sinta. Jadi Sinta ini merujuk kepada jurnal-jurnal nasional atau mengindeks jurnal-jurnal nasional yang sudah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional, dalam hal ini Arjuna. Kemudian untuk internasional yang paling banyak kita gunakan itu adalah Simago Journal Ranks atau SJR. Jadi semua biasanya SJR ini berafiliasi dengan Scopus. Biasanya yang sudah terindeks oleh Scopus itu biasanya akan terindeks juga, akan masuk juga di daftar SJR. Kalau di Sinta itu ada 6 level klasternya, kalau di SJR itu hanya 4. Dia berikan nama kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Sama dengan Sinta, yang berada di kuartil 1 itu dianggap jurnal yang sangat bereputasi di bidangnya. Jadi biasanya
total keseluruhan jurnal yang terindeks oleh SJR ini hanya 25% untuk yang sebidang yang ada di Q1. 25% ada di Q2, 25% ada di Q3, dan 25%-nya ada di Q4. Jadi masing-masing cuma 25%. Cara melihat kuartil atau SJR dari sebuah jurnal itu kita tinggal memasukkan saja ISSN dari jurnal tersebut atau nama jurnalnya, atau kalau tidak paling tidak kita memasukkan nama kata kuncinya. Misalnya saya mau mencari jurnal security computer misalkan. Kemudian saya cari, misalnya saya lihat yang computer and security ini yang punya Elsevier. Ini bisa kita lihat jurnal metriknya. Jadi dia kita bisa lihat kuartilnya berapa pada mulai dari tahun 99 sampai 2019. Jadi setiap tahun itu kuartil bisa naik bisa turun. Kita bisa lihat pada tahun 99 itu dia sudah Q2, tapi pada tahun 2000 turun ke Q3. Pada tahun 2004 naik lagi ke Q2, pada tahun 2006 dia naik ke Q1, dan seterusnya sampai di 2009 saat sekarang itu dia berada di kuartil 1. Kemudian untuk nilai SJR-nya itu juga naik turun. Jadi kelihatan berdasarkan grafik yang kita bisa lihat pada tahun 2019 ini terakhir itu dia sudah punya SJR 0,984. Kemudian yang di bawah itu adalah total citasinya, yang mensitasi dan yang self citasi. Kemudian external citation dan seterusnya itu adalah ukuran-ukuran dari setiap jurnal atau kita biasa namakan dengan jurnal matriksnya. Oke, itu yang jurnal internasional. Jadi kalau jurnal internasional biasanya kita mengacunya pada SJR ini. Jadi yang berada di Q1 itu yang paling bereputasi. Q2 reputasi yang agak di bawahnya, Q3 dan Q4 itu yang reputasinya paling rendah di antara yang sudah terindeks oleh SJR ini. Oke, itu mengenai jurnal matrix. Jadi kalau jurnal matrix tujuannya adalah nanti pada saat ingin mensubmit, Bapak Ibu bisa melihat dulu kemana akan mensubmit. Apakah dia sudah terindeks oleh Scopus, dia berada di kuartil keberapa di SJR, atau sudah terakreditasi secara nasional, dia sudah berada di Sinta berapa pada Sinta. Kemudian yang banyak juga ditanyakan adalah bagaimana cara Bapak Ibu pada saat ingin mempublish dan belum mengetahui jurnal atau publisher yang ingin dituju. Biasanya kita mencari publisher atau jurnal bersesuaian dengan tema atau topik yang kita angkat di artikel kita. Untuk Sinta biasanya kita Sinta atau jurnal nasional biasanya kita hanya mencari secara manual. Jadi kita tentukan topik kita apa, kemudian kita tentukan target kita mau di Sinta berapa, kemudian kita filter di Sinta tadi. Maka kita akan dapatkan beberapa jurnal yang kira-kira sesuai dengan artikel kita. Bagaimana dengan jurnal internasional? Jurnal internasional kita bisa menarget, untungnya kita bisa menarget, misalnya kita mau pasang di Springer atau kita mau pasang di Elsevier.
Untungnya dua publisher ini itu sudah punya aplikasi Journal Finder. Kalau di Springer kita bisa kunjungi alamat ini journalsuggester.springer.com. Di situ kita tinggal memasukkan judul artikel kita tinggal masukkan abstrak kita, kemudian kita pilih subjek area yang kita inginkan, maka kita bisa dapatkan rekomendasi atau jurnal suggestion yang kira-kira yang cocok dengan artikel kita. Bagaimana dengan yang di Elsevier? Kalau Bapak Ibu mau mensubmit di jurnal di bawah Elsevier, ada juga jurnal findernya, namanya Journal Finder, alamatnya di journalfinder.elsevier.com. Cara penggunaannya ini Bapak Ibu memasukkan judul artikelnya, kemudian abstraknya, bisa juga memasukkan keyword, kemudian research areanya atau research field-nya apa. Saya kasih contoh, misalkan saya mau mensubmit paper saya, misalnya judulnya ini, tinggal saya copy paste judul ini ke sini. Jadi mau judulnya Madeleine of Faster Identity Based Encryption using Elliptic Curve Cryptography. Kemudian saya juga bisa mengcopy abstraknya. Copy abstraknya ke sini. Kemudian saya copy juga beberapa keywords-nya. Kemudian research field-nya kita bisa pilih sesuai dengan, misalnya saya pilih computer science. Setelah itu tinggal saya find jurnalnya. Maka kita akan ditunjukkan kira-kira yang cocok dengan artikel kita untuk kita mensubmit itu jurnal apa. Di sini saya ditunjukkan ada jurnal standar and interface, jurnal information security and application, dan seterusnya ke bawah. Ada beberapa berdasarkan skor matching skornya berapa. Jadi yang paling matching itu kira-kira yang mana. Berdasarkan pencarian saya, maka yang paling matching dengan saya punya artikel itu adalah Computer Standard and Interface dan Journal of Information Security and Application. Maka saya bisa mensubmit di sini. Saya direkomendasikan untuk mensubmit di jurnal ini. Walaupun ada 45 jurnal yang matching juga, tapi yang paling matching itu biasanya yang 2 teratas atau 3 teratas. Oke, demikian juga dengan yang di Springer. Caranya sama, tinggal kita masukkan abstraknya dengan judulnya. Sorry. Ya, saya masukkan abstrak dengan judul, kemudian memilih subjek areanya. Misalnya saya mau
Saya mau yang computer science. Di sini juga kita bisa memberikan tambahan filter kalau kita ingin. Misalnya kita mau impact factor minimumnya berapa, acceptance rate-nya berapa, kemudian time for freeze decision-nya, indexing service-nya, dan seterusnya berapa. Kemudian yang bawah itu ada open access journal dan subscription journal. Kita mau yang open access atau subscription. Biasanya ini open access dan subscription ini biasanya berkaitan dengan free atau tidak free. Biasanya kalau yang open access berbayar, kalau yang subscription journal itu yang free. Nah, kalau kita mau semua tinggal pilih all journals. Kemudian kita tinggal klik tombol yang di bawah itu suggest journals, maka kita akan diberikan kira-kira jurnal apa yang cocok. Di situ akan ditunjukkan impact factornya berapa, waktu yang dibutuhkan untuk rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk decisionnya, kemudian di upsetnya berapa. Biasanya kita memilih yang waktu decisionnya itu paling sedikit dan acceptance rate-nya itu paling tinggi supaya kita punya peluang. Tapi ada juga orang yang yang mengacu pada impact factor. Semakin tinggi impact factor maka itu semakin bagus. Itu saja mungkin yang berkaitan dengan jurnal matrix dan pencarian jurnal yang cocok, cara mencari jurnal yang cocok untuk kita tempati publikasi. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya pindah ke materi kedua, silahkan. Ya, saya rasa cukup jelas ya. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa menggunakan ini untuk mempublish atau untuk mensubmit. Jadi itu mungkin materi pertama. Jadi jurnal matrix itu adalah ukuran bagaimana kita bisa Mana Bapak? Dari suara. Keluar Bapak, mana Bapak tadi? Sinyal mungkin. Oh. Kurang. Mana ada suara? Sabar Kak. Sorry. Enggak, gue kira bermasalah. Sorry. Gantian Arkam lagi presentasi. Kita mau dulu Pak Munir presentasi. Mana Bu Luli ini? Hadir, mana Pak Wahid? Pak Memluli, ada teman tadi tuh mau masuk keluar tadi. Soal habis terima telepon. Oh iya. Mana Pak Wahid? Pak Wahid mana? Mungkin jaringan apa? Tapi Pak Wahid dipini sih. Jagonya sinyal di situ dipini sih. Iya, kuat sekali sinyalnya di sana. Sampai di mana tadi materinya? Astaga, terekam. Bagaimana itu? Ya, kalau research gate itu sebenarnya
punya personal, Bu, punya pribadi. Jadi orang-orang yang punya artikel biasanya kalau sudah dipublish di sebuah jurnal itu dia juga pasang di akun ResearchGate-nya. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ada juga tidak bisa menjamin bahwa jurnal atau artikel tersebut itu betul-betul sudah dipublish oleh si pemilik artikel tersebut di jurnal yang bereputasi. Tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting Ibu bisa yakinkan bahwa artikel yang Ibu download itu jurnal yang disebutkan oleh si pemilik ResearchGate tersebut. Kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi ini berkaitan juga dengan bagaimana mendapatkan artikel. Jadi pertanyaannya Ibu tadi, tidak salah juga kalau mengambil artikel di ResearchGate. Cuman alangkah lebih baiknya kalau kita bisa mengambil artikel tersebut dari jurnalnya langsung atau dari publishernya langsung. Biasanya cara yang banyak digunakan adalah langsung mengakses jurnalnya. Misalnya saya mau mencari jurnal yang ada di IEEE atau saya mau mencari artikel yang ada di Science Direct. Jadi tinggal kita mengunjungi Science Direct misalnya Science Direct, kemudian kita browsing di sana, memasukkan kata kunci. Misalnya saya memasukkan kata kunci komputer secure. Kata kunci computer security misalnya, maka Bapak Ibu akan ditunjukkan semua artikel yang berhubungan dengan kata kunci yang kita masukkan. Cuman ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau di paper tersebut yang kita cari itu sudah ada download free-nya. Berarti ini kita tidak ada masalah karena kita bisa mendapatkan ini secara free. Full papernya bisa Bapak Ibu dapatkan secara free. Tapi bagaimana kalau yang modelnya seperti ini? Ini kita tidak bisa dapatkan secara free. Kita di sini belum ada download PDF-nya. Pada saat kita mendapatkan secara free, kita diminta untuk login menggunakan akun kita di Science Direct atau diminta untuk membayar artikel tersebut seperti ini. Jadi ini kita tidak bisa dapatkan aksesnya. Pada saat kita mau dapatkan aksesnya, itu kita diminta menggunakan institutional login kita atau kita bayar sebesar $55. Biasanya kita orang Indonesia menggunakan cara cara yang bisa kita dapatkan artikel ini secara free. Ada dua alamat web yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk itu. Si hub yang aktif sekarang itu adalah si hub.st atau library Genesis. Alamatnya genlib.rus.ec. Untuk si cara paling mudahnya itu kita cari doi-nya, kemudian kita paste doi-nya di sini. Misalnya yang tadi ini, saya cari doi-nya. Doi-nya kebetulan saya dapat ini. Saya Ctrl+C saja, saya blok, kemudian Ctrl+C doi-nya. Kemudian saya paste di sini. Kemudian klik tombol open ini. Maka kita akan diberikan atau diarahkan untuk mendapatkan full papernya secara free. Oke, jadi demikian juga yang di library Genesis sama. Walaupun tidak semua kita bisa akses secara free di si hub ataupun library Genesis, tapi kalau tingkat
persentasenya itu sudah di atas 95%. Kita bisa dapatkan artikel yang berbayar atau yang tidak free dengan menggunakan si Hub atau Library Genesis. Cuman ada juga yang mempertanyakan ini, apakah artikel ini halal atau tidak? Jawabannya saya kurang tahu, karena yang seharusnya kita bayar, kita bisa dapatkan secara free. Tapi jangan khawatir, karena ini mungkin ada yang tidak mau, karena ini katanya abu-abu, tidak tahu halal atau tidaknya artikel ini, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang menggunakan cara yang lebih halal. Cara yang lebih halal itu bisa Bapak Ibu gunakan Perpusnas. Jadi perpusnas.go.id itu Bapak Ibu bisa mengakses artikel-artikel yang dilanggan oleh Perpusnas itu di koleksi digital berlangganan atau e-resource. Di sini. Cuma syaratnya Bapak Ibu harus menjadi anggota perpustakaan. Cara menjadi anggota perpustakaan tinggal mendaftar saja di keanggotaan online perpustakaan. Jadi Bapak Ibu tinggal mendaftar di sini. Mendaftarnya itu free. Jadi tinggal memasukkan identitas, mengisi formulir, registrasi, nanti akan dikirimkan nomor keanggotaan dan password yang bisa digunakan untuk mengakses e-resource ini. Di dalam e-resource ini sudah banyak publisher-publisher yang sangat bereputasi yang bisa kita akses. Di antaranya di sini ada Springer, ada Sage, ProQuest, Science Direct yang tadi, kemudian Francis and Tyler juga ada, Willy juga ada, Alexander Strick juga ada, dan seterusnya. Itu semua adalah publisher-publisher yang sudah berlangganan dengan Perpustakaan Nasional. Sehingga pada saat kita login dengan akun kita di Perpustakaan Nasional sebagai anggota Perpustakaan Nasional, kita bisa mendapatkan ini artikel yang ada di sini secara free tanpa menggunakan lagi tadi yang si Hub atau Library Genesis kalau ada yang tidak mau menggunakan itu. Ya, mungkin itu saja yang penelusuran. Jadi penelusuran sangat banyak disebutkan di sini. Biasanya kalau saya startnya dari Google Scholar, karena di Google Scholar ini yang paling banyak kita bisa dapatkan artikel. Kemudian di Google Scholar ini kalau misalnya saya terkendala untuk mendownload full papernya, saya tinggal mencari DOI-nya, saya akses lewat si Hub atau saya akses lewat Library Genesis. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi sekaitan dengan penelusuran jurnal. Materi-materi detailnya itu semua ada di Google Classroom. Silahkan di download, diakses Google Classroom, kemudian di download. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita masuk ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini adalah software atau reference management tool sendiri. Dalam hal ini kita akan belajar menggunakan cara menggunakan atau cara penggunaan Zotero. Untuk Zotero sendiri, banyak Zotero ini digunakan. Ada dua kelebihan dari Zotero. Yang pertama itu Zotero ini mempunyai user interface yang friendly. Jadi sangat mudah digunakan. Jadi dia user friendly, sangat mudah digunakan. Kemudian dia juga open source atau alias free. Jadi kita bisa mendownload softwarenya itu secara gratis tanpa diminta registrasi, tanpa diminta pembayaran.
Itu. Di mana kita bisa mendapatkan software Zotero itu ada di www.zotero. Di sini. Jadi ini alamatnya zotero.org. Halaman pertama yang Bapak Ibu akan temui pada saat mengunjungi alamat Zotero ini adalah ini. Kemudian klik tombol download yang ada di tengah. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman untuk mendownload aplikasinya. Ada tadi saya lihat di grup yang tanyakan yang mana yang di-download. Sebenarnya kita membutuhkan semuanya. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu download Zotero ini. Biasanya softwarenya ini akan membaca sistem operasi yang kita gunakan. Jadi pada saat Ibu menggunakan Windows, maka akan muncul di situ Zotero 5.0 for Windows. Jadi untuk Windows. Kebetulan di sini saya pakai Mac, jadi di situ muncul secara otomatis Zotero 5.0 for Mac. Software ini harus di-download. Jadi nanti dia akan menghasilkan satu memberi Bapak Ibu akan mendapatkan satu file setup. Saya berikan nama ini Zotero Desktop. Jadi ini yang akan terinstall. Jadi setelah terdownload secara sempurna, Bapak Ibu tinggal menginstal saja dengan menggunakan software tersebut, hasil downloadan tersebut. Nanti cara menginstalnya sama dengan menginstal software yang lain. Klik 2 kali kemudian next sampai selesai, maka Zotero Desktop itu akan terinstall dengan baik. Kemudian yang di sampingnya itu ada Zotero Connector namanya. Zotero Connector ini adalah Zotero yang akan tertempel atau akan menjadi embed di browser yang kita gunakan. Di sini juga akan sistem akan mendeteksi browser apa yang Bapak Ibu gunakan. Jadi disesuaikan. Jadi misalnya Bapak Ibu menggunakan Google Chrome, maka yang muncul di sini itu adalah Google Chrome tambah logo Zotero-nya sendiri. Kalau menggunakan Mozilla Firefox, maka logo yang muncul di sini adalah logo Mozilla Firefox, kemudian tambah Zotero. Kebetulan saya menggunakan Safari, maka logo yang muncul di situ adalah logo Safari. Oke, jadi ini tinggal diklik tombol install Safari Connector, maka secara otomatis Zotero Connector ini akan tertempel di browser yang kita gunakan. Jadi browser itu kan nanti kita pada saat kita melakukan browsing dan kita mendapat artikel yang kita inginkan, dengan adanya Zotero Connector ini artikel yang kita dapatkan di browser kita bisa langsung save atau simpan ke dalam Zotero Desktop. Jadi langsung bisa masuk ke Zotero Desktop. Sebenarnya kalau kita tidak gunakan Zotero Connector ini juga tidak masalah. Tapi kita akan bekerja 2 kali. Kita harus mendownload dulu file artikel yang kita dapatkan dari browser, kita download ke komputer kita. Dari komputer kita baru kita masukkan ke Zotero Desktop-nya. Jadi 2 kali kerja. Tapi dengan menginstal Zotero Connector ini, kita cukup bekerja 1 kali. Ada yang kita dapat browser tadi langsung kerja. Oke, itu tadi proses instalasinya, proses mendapatkannya. Sekarang pada saat kita sudah menginstal Zotero Connector, saya tutup dulu. Pada saat kita sudah menginstal Zotero Connector, saya jalankan dulu Zotero-nya.
Begini tampilan Zotero desktopnya. Jadi Zotero desktop ini kalau saya bagi dalam ada yang kiri, ini yang panel kiri saya namakan panel kiri atau left panel, kemudian panel tengah atau central panel, dan panel kanan atau right panel. Semua panel ini kiri, tengah, dan kanan ini punya fungsi dan kegunaan masing-masing. Panel kiri ini adalah tempat kita mengatur. Jadi ibaratnya kalau di Windows Explorer, di sini kita bisa mengatur posisi dari referensi-referensi kita itu ke dalam folder-folder tertentu. Jadi kita bisa mengatur. Jadi misalnya kita punya banyak riset, misalkan kita mau misalnya ada referensi untuk riset A, referensi untuk riset B, dan seterusnya. Di sini saya sudah bagi dalam beberapa folder. Ini berdasarkan referensi yang saya inginkan. Misalkan cara menambahkan folder ini cukup dengan klik tombol yang ada folder dengan tanda tambah di sebelah kiri paling atas, itu kemudian akan muncul pop-up menu baru. Itu kita tinggal isikan nama folder yang kita inginkan. Misalnya B, muncul folder artikel B yang isinya masih kosong. Oke, yang lain itu masih ada. Di sini ada folder my library. Folder my library ini adalah folder root. Jadi dia folder utamanya. Semua folder yang kita bikin itu akan berada di bawah folder my library ini. Jadi semua isi artikel ke folder my library. Kita folder itu berdasarkan untuk memudahkan kita nanti mendeteksi artikel simpan. Itu kegunaan dari panel kiri. Kemudian kita masuk ke panel tengah. Panel tengah ini guna untuk simpan artikelnya itu sendiri. Jadi artikel referensi kita langsung simpan di panel tengah. Jadi kalau kita mau menyimpan, kita selalu simpan di tengah. Tapi ini yang kelihatan di panel tengah ini adalah berdasarkan folder yang aktif di panel kiri. Jadi kalau saya aktifkan artikel B, di sini akan muncul kosong. Kenapa? Karena tadi baru saya buat, belum saya isi. Kalau saya aktifkan yang misalnya My Collection misalkan, ini akan banyak yang muncul karena ini sudah saya isi dengan artikel-artikel saya. Oke. Kemudian setiap artikel ini detailnya itu akan muncul di panel kanan. Jadi misalnya saya memilih artikel yang paling atas ini, saya aktifkan, maka detailnya itu akan muncul di sebelah kanan atas. Kenapa? Apa fungsi dari detail ini? Inilah yang nanti yang akan masuk ke dalam daftar pustaka pada saat kita sudah menggunakannya di penulisan karya ilmiah kita. Jadi misalnya artikel Foreign Language in Russian Education and Science, ini adalah jurnal, judulnya ini, penulisnya ini, juga ada volumenya, tahun terbitnya, dan publishernya lengkap. Semakin lengkap ini, itu semakin bagus. Kenapa? Karena nanti di daftar pustaka semua yang diperlukan itu bisa ditarik dari sini. Oke, kita kembali ke panel tengah. Panel tengah ini berisi artikel yang kita ingin masukkan. Jadi bagaimana cara memasukkan artikel ke sini? Itu ada 3 cara. Cara yang pertama yang memasukkan dengan secara manual. Jadi secara manual itu kita mengetikkan manual memang. Biasanya kita lakukan langkah ini kalau referensi kita itu berasal dari buku teks atau buku cetak yang tidak ada filenya, tidak ada digitalnya.
Jadi dia buku cetak, maka untuk bisa muncul di referensi kita di daftar pustaka kita, maka kita harus memasukkannya secara manual. Bagaimana cara memasukkan secara manual? Tinggal kita klik tombol tambah yang ada di atas panel tengah ini, kemudian kita pilih jenisnya apa. Jadi bisa jenisnya buku, bisa judulnya, jenisnya dari film, bisa jenisnya dari jurnal artikel, bisa dari magazine atau majalah atau koran dan seterusnya. Misalnya saya mau dari buku saja. Nah, setelah kita tambahkan di sini, maka kita akan beralih ke panel yang sebelah kanan. Panel yang sebelah kanan ini kita tinggal masukkan atau ketikkan secara manual. Misalnya judulnya metodologi penelitian. Kemudian berikutnya kita tulis penulisnya siapa, last name-nya dengan first name-nya. Jadi misalnya namanya Sutanta. Kemudian last name-nya misalkan, first name-nya misalnya Ali. Nah, kalau lebih dari satu penulisnya atau autornya, kita tinggal tambahkan di sini. Dan seterusnya. Kalau cuma satu, ya cukup satu. Kemudian abstrak. Abstrak ini saya rasa tidak perlu diketikkan, tidak perlu dimasukkan secara manual. Kenapa? Karena kita tidak perlukan abstrak ini di daftar pustaka. Yang kita perlukan misalnya seriesnya, series keberapa. Kemudian cetakannya atau apa namanya, edisinya, edisi 1 misalkan. Kemudian tahunnya 2019. Publishernya misalnya apa publishernya ini, Bu? Tema Publishing. Kemudian tempatnya Yogyakarta misalkan. Kalau ada ISBN-nya, kita juga bisa mengetikkan ISBN-nya. Dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau dirasa yang diperlukan di daftar pustaka sudah ada, kita sudah ada semua saja, tidak perlu diisi secara detail hal-hal yang tidak dibutuhkan untuk daftar pustaka. Itu cara yang manual. Kemudian cara yang kedua itu kita bisa dari yang tadi. Jadi pada saat kita browsing, saya buka dulu. Misalnya pada saat kita browsing menggunakan Google Chrome misalkan, saya share dulu Google Chrome-nya ya supaya bisa dilihat. Nah, misalnya saya mencari langsung di Science Direct atau dari Google Chrome saja, dari Google Scholar saja. Misalnya saya cari dari Google Scholar. Kemudian saya masukkan kata kunci tadi, network security and ini misalnya saya dapat yang PDF ini. Nah, misalnya ini biasanya kalau tadi kita sudah install konektor Google Chrome-nya, itu akan muncul di sebelah kanan atas, di sampingnya address bar-nya itu Zotero Connector. Jadi nanti Zotero Connector ini kita klik saja Save to Zotero. Nanti kita akan diminta kita mau taruh di mana. Jadi folder-folder yang kita sudah buat di panel kanan tadi itu akan muncul. Jadi misalnya saya mau taruh di folder linguistik, maka saya tinggal klik linguistik ini, kemudian done. Maka artikel ini akan secara otomatis tersimpan di Zotero desktop saya berikut dengan detailnya.
Jadi kita tidak perlu lagi menginput data-datanya. Saya tutup dulu, saya tunjukkan yang tadi Zotero konektornya. Nah, ini tadi. Jadi apa tadi yang saya download? Review on network security. Review on network security. Saya ke Zoteronya. Ini review on network security. Jadi dia akan tersimpan dengan filenya. Jadi dia akan terdownload dengan filenya. Kemudian untuk detailnya juga sudah otomatis masuk. Oke, itu cara yang kedua. Jadi kita langsung save dari browser kita. Nah, pada saat kita mau membukanya di filenya, langsung kita mau baca artikelnya, tinggal klik 2 kali ini, maka dia akan terbuka. Oke, nah itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, itu kalau kita sudah punya file. Jadi misalnya di laptop kita sudah banyak tersimpan file-file referensi kita atau file-file rujukan kita. Kita mau langsung masukkan ke dalam Zotero kita. Maka kita caranya tinggal kita klik and drag ke, saya coba cari dulu ya file. Saya download dulu ya. Oke, saya sudah dapat 2 paper yang saya sudah download. Saya taruh di desktop dulu. Oke, ini yang di bawah ini, yang di bawahnya Zotero desktop saya, ada 2 file. File ini saya download tadi, jadi ini referensi-referensi misalnya yang saya punyai di laptop saya. Saya mau masukkan ke sini. Caranya kita sangat mudah, kita tinggal klik and drag. Jadi kita blok semua artikel yang kita punyai yang mau dimasukkan ke dalam Zotero. Kita blok, kemudian kita klik drag, jangan dilepas. Nanti di panel tengah ini baru kita lepas. Maka dia akan muncul. Nanti dia akan otomatis membaca metadata dari paper tersebut, kemudian ditampilkan detailnya di panel sebelah kanan. Jadi dia kalau tanda centang seperti ini berarti dia berhasil mendapatkan detailnya dari metadata file tersebut. Kita tutup. Nanti akan muncul semuanya. Jadi ini tadi semua ada filenya. Semua ada filenya. Kita bisa baca filenya. Kecuali ini tadi ya yang saya masukkan secara manual itu tidak ada filenya. Oke. Jadi cara memasukkannya sangat mudah. Ada 3 cara. Yang pertama manual, itu kalau
referensi kita itu dari buku cetak yang tidak ada filenya. Cara yang kedua, kita bisa langsung save dari browser kita, dari hasil pencarian kita. Cara yang ketiga itu bisa kita langsung drag dari kumpulan file-file referensi kita yang ada di laptop kita untuk masuk ke sini. Nanti akan terbaca metadatanya. Jadi kita tidak perlu memasukkan di sini satu persatu atau mengetikkan manual di sini satu persatu, karena dia akan membaca dari metadata yang ada di file yang kita masukkan tersebut. Biasanya ada juga yang gagal membaca metadatanya. Kalau filenya itu kurang jelas metadatanya. Nah, biasanya kalau ini terjadi kalau kita download dari ResearchGate, bukan dari artikelnya, atau kita download dari akademia atau dari media-media penyimpanan yang lain yang sifatnya individu atau sifatnya pribadi. Kalau kita langsung download dari publishernya, apalagi kalau publishernya itu dari artikel yang dari jurnal yang bereputasi baik, pasti metadatanya ada. Kita tidak perlu lagi pusing dengan ini. Kenapa kita perlu isi dari panel kanan ini? Karena nanti akan banyak digunakan pada saat kita menulis artikel. Jadi kita tinggal menarik saja dari Zotero kita. Tapi Oke. Pak Wahid. Ya, Bisa silakan bertanya Pak. sedikit. Ya, silakan. Itu kan yang 3 cara tadi. Yang terakhir tadi filenya diklik and drag di tengah. Iya. Nah, sekarang ada enggak caranya, misalnya kita di komputer atau laptop itu sudah punya folder sendiri, isinya misalnya 1000 artikel. Bisa enggak dikoneksi auto connect gitu, langsung tidak usah diklik and drag lagi? Harus diklik and drag, Pak, kalau kita mau masukkan. Jadi kita tinggal Ctrl Alt saja. Kita bold semua yang 1000 itu, kita Ctrl A, kemudian kita tarik ke Zotero. Tidak ada masalah, Pak. Saya kira kayak Mendeley. Saya kira kayak Mendeley langsung terkonek gitu semuanya dengan filenya. Kita harus pakai klik and drag, Pak, kalau yang Zotero. Jadi kita harus masukkan. Di select dulu semua artikelnya. Baru di select dulu semua artikelnya. Di paste di situ di tengah. Iya, baru kita tarik ke tengah. Oh iya. Oke, kasih Pak. Ya, silakan Bu. Kan misalnya kan sudah banyak file di komputer. Iya. Sudah kasih masuk dari store copy file dari laptop, buku apa saya coba kasih masuk, tapi dia tidak terbaca info datanya. Itu tadi Bu, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, artikel yang Ibu masukkan itu tidak berasal atau tidak dari hasil download dari jurnal atau paper yang bereputasi, sehingga dia tidak bisa membaca metadatanya untuk menarik detailnya. Iya, artinya dia tidak membaca tersebut, Pak ya? Iya. Kalau kan dia langsung mengisi metadatanya dari membaca file yang ada dari file yang di PDF kah atau buku kah? Iya, sama juga Bu, sama juga dengan jadi kalau filenya itu berasal misalnya dari dari tesis yang kita copy dari teman, pasti tidak akan bisa dia temukan detailnya, tidak akan bisa dia temukan metadata detailnya. Sama di Mendeley juga seperti itu, tidak semua file yang bisa dia baca. Jadi kita mengisi manual ya? Ya, kalau yang begitu harus diisi manual, sama dengan kalau kita menggunakan buku cetak yang biasa. Iya, karena misalnya dari kreatornya dia tidak terinput, tahunnya tidak terinput. Iya, jadi perlu dilengkapi juga. Jadi kita selain memasukkan secara itu, kita harus perhatikan juga detailnya apa sudah terisi semua. Ada yang tidak,
yang tolong lengkapi. Iya, Bu. Apa kelebihan daripada Sotero ini dibandingkan Mendeley? Pada dasarnya sih sama saja, Bu. Jadi tidak ada yang, cuman beberapa orang itu mengatakan Sotero lebih user friendly dari Mendeley, tapi ada juga yang akan lebih user friendly dari Sotero. Pada dasarnya tergantung dari pemakainya sih. Kalau saya, kalau yang sudah terbiasa dengan Mendeley, saya yakin dia merasakan bahwa Mendeley itu lebih mudah. Kalau yang terbiasa dengan EndNote, dia pasti mengatakan EndNote yang lebih mudah. Tapi bagi yang pemakai Sotero, pasti mengatakan Sotero lebih mudah digunakan. Mungkin itu, Bu. Jadi Sotero juga bisa menghindari plagiat ya, Pak? Iya, dengan apa namanya, dengan istilahnya dengan sitasi ini, dengan manajemen sitasi yang baik, pastikan kita bisa menghindari plagiat. Tapi kembali lagi pada orangnya. Kalau makanya ada lagi yang namanya plagiarism checker. Jadi sebelum kita submit, kita harus melakukan self plagiarism checker. Jadi itu kembali kita harus mengecek Sotero dengan Mendeley pada dasarnya bukan alat untuk menghindari kita dari plagiat, tapi lebih ke arah alat yang kita gunakan untuk memudahkan kita dalam memanage referensi kita. Selain memanage referensi, Pak, apa lagi kelebihan daripada Sotero? Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana penggunaan saat kita menuliskan artikel. Jadi tadi kan baru penyimpanan kita referensi-referensi kita ke dalam aplikasi Sotero. Nanti pada saat kita menulis artikel di Microsoft Word, kita akan melihat lagi manfaat yang lain dari ini, yaitu bagaimana kita menuliskan sitasi dan daftar pustaka itu secara otomatis, tidak secara Sotero. Di Mendeley juga ada yang seperti itu, fiturnya ada yang seperti itu. Nanti saya akan demokan juga setelah ini, Bu. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, satu lagi. Iya, silakan. Kan misalnya supaya di laptop tidak terlalu banyak file dan ambil ini. Kalau saya sudah masukkan ke Sotero misalnya, terus di file komputer saya hapus, kehilangan jejak tidak? Sotero nanti akan. Sebenarnya ada yang namanya akun Sotero, Bu. Jadi nanti di yang tadi yang saya tunjukkan itu di sotero.org, itu kita bisa melakukan registrasi secara free. Jadi Bapak Ibu bisa membuat akun di sotero.org. Nanti setelah akunnya jadi, kita bisa lakukan proses sinkronisasi data yang ada di Sotero desktop kita, di laptop kita, dengan data yang ada di akun online Sotero kita. Dengan sinkronisasi seperti itu, data, walaupun kita kehilangan data di laptop kita, misalnya laptop kita bermasalah, terus kita nginstal baru Sotero, itu kita bisa menarik data kita kembali yang tersimpan di akun online kita. Jadi bisa disiasati dengan cara seperti itu. Jadi buat dulu akun di Sotero online, di sotero.org. Setelah akunnya jadi, nanti
kita melakukan proses sinkronisasi. Jadi nanti ada di apa namanya di materi saya itu proses sinkronisasinya seperti apa. Jadi di bagian atas, sebelah kanan atas itu ada register dan login. Kalau sudah punya akun langsung saja login, kalau belum punya akun harus register dulu. Bapak Ibu harus mengisi dulu formulir yang ada di dalam register ini. Kebetulan saya sudah punya akun, saya tinggal login saja menggunakan akun saya. Nanti isi di web library ini itu pasti akan sama dengan isi referensi saya yang ada di apa namanya di akun Zotero desktop saya. Jadi ini tadi yang saya tambahkan artikel B, ini langsung sudah ada muncul di sini. Dia tersinkronisasi secara otomatis. Dan saya sudah menambahkan tadi beberapa artikel di linguistics ini, itu juga sudah tersinkronisasi secara otomatis. Jadi pada saat Ibu kehilangan file di laptopnya, file referensi di laptopnya, itu kita bisa tarik kembali. Pada saat kita menginstal baru Zotero desktop, kita tarik kembali dari akun kita. Tinggal kita sinkronisasi saja. Itu mungkin jawabannya, Bu. Itu yang dimaksud ya pertanyaannya. Jadi kalau memang laptopnya penuh, mau di datanya di situ bisa juga sebenarnya. Cuman itu lagi tadi kita akan repot lagi dengan sinkronisasi dari awal, menarik file-file dari online. Di Mendeley kan sudah ada saya kasih masuk di Mendeley. Tapi ketika saya di laptop saya hapus, ternyata di Mendeley kehilangan jejak dia di laptop. Akhirnya saya ambil ulang lagi. Di Mendeley juga itu otomatisnya kan Mendeley bisa Di Mendeley juga punya akun online, Bu. Jadi kalau Ibu register kemudian sinkronisasi dengan benar, pasti akunnya akan datanya akan tersimpan secara online juga. Malah di Mendeley itu media penyimpanannya yang free lebih besar. Kalau tidak salah 1 giga, kalau di Zotero itu cuma 300 mega kapasitas penyimpanan online-nya. Ya, metadatanya dia tersave dengan baik, cuma file PDF-nya itu loh, dia tidak terbaca lagi, jadi otomatis saya download ulang lagi. Iya, kalau di Zotero itu dia tidak tersimpan online juga file PDF-nya, tapi pada saat kita menarik, dia akan mencari juga letak dari file-file PDF-nya dan menarik ke Zotero desktop-nya. Oke, Pak, makasih. Baik, Bu. Kemudian kita masuk langsung ke materi penggunaan pada saat kita menuliskan artikel. Oke, ini kita sudah masuk saat penggunaan di penulisan artikel. Pada saat Bapak Ibu sudah menginstal Zotero desktop di laptopnya, secara otomatis dia juga akan mengembed atau menambahkan menu baru di Microsoft Word-nya, Ibu. Jadi menu baru itu adalah menu Zotero ini. Kita klik menu Zotero ini. Pada dasarnya ada 3 komponen utama, ada 3 submenu utama di dalamnya. Sangat mirip dengan Mendeley. Yang pertama yang Add Edit Citation ini kita gunakan untuk menambahkan sitasi. Pada saat kita mengetikkan artikel,
kita mengetikkan kalimat dan kalimat itu kita citasi, kita tinggal add edit citasi ini untuk kita masukkan. Kemudian di sampingnya ada menu submenu add edit bibliografi. Ini biasanya untuk menambahkan daftar pustaka. Ini biasanya kita lakukan di akhir artikel kita, di halaman akhir artikel kita. Kemudian dokumen preferences ini gunanya untuk memilih gaya citasi apa yang kita inginkan. Misalnya kita inginkan gaya citasi APA, kita tinggal pilih APA ini, kemudian kita klik tombol OK. Misalnya lagi kita cari di sini tidak ada gaya citasi yang kita inginkan, kita bisa tambahkan dengan menggunakan manage style ini, manage styles, kemudian nanti kita get additional styles, nanti akan dicari style apa atau gaya-gaya apa yang bisa Bapak Ibu tambahkan. Di sini ada kurang lebih 99.882 gaya yang bisa dipilih. Kalau kita tahu nama stylesnya, kita tinggal ketikkan di sini. Kalau kita tidak tahu, ya mau tidak mau kita harus cari secara manual. Di sini ada contohnya, ada pada saat kita dekatkan pointer kita, di situ akan muncul modelnya, citasinya seperti apa, bibliografinya seperti apa modelnya. Itu untuk bagian dokumen preferences-nya. Kemudian refresh dan unlink citation ini biasanya kita gunakan untuk memutuskan hubungan antara atau link antara citasi dan bibliografinya kalau kita ingin. Tapi ini jarang digunakan. Cara menggunakannya sangat mudah. Pada saat kita mengetikkan kalimat itu dan kalimat itu adalah kita citasi, kita tinggal add edit citation, nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa kalau kita tahu nama filenya kita ketikkan, kalau kita tidak tahu kita bisa gunakan fungsi classic view, kemudian kita pilih artikel yang ada di dalam yang kita citasi. Misalnya saya citasi yang ini, kemudian oke, maka dia akan muncul. ND ini berarti dia tidak muncul tahunnya. Kita harus lengkapi dulu kalau seperti itu. Kemudian ada juga yang mau mengetikkan page-nya atau halaman berapa dia rujuk. Misalnya ini, kemudian di bawah ini ada page. Misalnya saya mengambil dari halaman 300. Maka nanti setelah kita oke, dia itu akan muncul penulisnya, kemudian tahun 2015, page 300. Berarti diambil dari halaman 300. Ada juga yang model multiple. Jadi dalam satu kalimat ini ternyata dia merujuk dari beberapa artikel. Tinggal kita pilih multiple sources ini. Kita pilih multiple source, kemudian kita tinggal memasukkan yang mana kita rujuk. Kita juga bisa menambahkan halaman berapa di masing-masing rujukan ini. Saya pilih misalnya 3 source-nya di sini, kemudian saya oke, maka dia akan menuliskan 3-3-nya. Jadi yang Barna 2013, Kumar, kemudian C 2018. Setelah selesai, kita tinggal ketik daftar pustaka. Kemudian kita add edit bibliografi. Jadi dia akan muncul secara otomatis berdasarkan apa yang kita citasi. Di Mendeley juga seperti itu. Ada kekurangan di apa namanya, di Zotero ini. Misalnya kita melakukan citasi tidak langsung. Biasanya kan kalau citasi
tidak langsung ini biasanya kita mengatakan bahwa kalimatnya misalnya menurut Rudy dalam kurun 2015. Belum ada fitur yang disediakan, tapi kita bisa melakukan edit secara manual di sini. Jadi misalnya yang ketiga ini kita kutip tidak langsung, kita ganti saja kurungnya di sini. Kita hapus. Yang di sini saja mungkin. Kita misalnya ini 2019, kita hapus kurungnya yang tayal ini, jadi nanti dia di luar kurung. Itu bisa dilakukan seperti itu, tapi masih manual. Belum ada fitur yang dimiliki oleh Zotero yang kita memilih, kita merujuk atau kita mensitasi secara tidak langsung. Yang ada semua sitasi langsung seperti ini modelnya. Oh, tidak bisa ditulis saya di situ namanya, baru di tengah ditulis di. Bisa. Jadi kita bisa edit secara manual karena belum ada fiturnya yang menyediakan secara langsung muncul seperti itu. Jadi dia munculnya seperti ini selalu dalam kurung semua untuk satu sitasi. Anda tahu di Mendeley juga kayaknya saya pernah pakai dulu. Dia juga belum bisa dibuat seperti itu. Jadi harus masih disiasati secara manual. Ya, itu saja mungkin fitur-fitur dari Mendeley dari Zotero. Kemudian ada fitur yang dimiliki oleh Zotero ini, di mana kita bisa mengimpor data dari Mendeley atau mengimpor data dari atau mengekspor data ke sesama Zotero atau ke reference management tools. Di situ ada fitur import dan ekspor. Ini kita bisa ekspor ke fitur lain, ke software lain atau sesama Zotero. Misalnya saya punya teman yang penelitiannya sama saya, referensi-referensi yang saya gunakan itu sama, dia sudah punya aplikasi Zotero yang sudah lengkap referensinya, tinggal saya minta, dia akan mengekspor, kemudian nanti saya copy file hasil ekspornya, kemudian saya import. Itu ada fitur yang bisa seperti itu, dan bisa lintas platform, bisa dari Mendeley ke Zotero, Zotero ke Mendeley, atau EndNote ke Zotero, Zotero ke EndNote, bisa seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya akhiri karena sudah masuk waktu asar kayaknya. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Kemudian untuk file-file materinya, file-file presentase yang tutorial lengkapnya itu ada di Google Classroom, silahkan download di sana. Kemudian tugasnya juga ada di sana, tugas 1, tugas 2. Silahkan dikerjakan untuk persyaratan mendapat sertifikat kalau tidak salah. Kemudian pada saat nanti mengerjakan tugas terus ada kesulitan, bisa kita diskusikan lewat grup WA atau bisa langsung wapri ke saya